Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Ngobdul, barengan sama Zelvin sekali lagi di Ngobdul Podcast, Ngopi Dulu Podcast. Dan pada episode kali ini spesial sekali karena kita ngebahas tentang salah satu tempat atau fasilitas wadah juga khususnya bagi masyarakat di Provinsi Banten terkait dengan untuk melatih skillnya dan juga melakukan pelatihan, yaitu adalah BLKI. Kita bakalan ngulik-ngulik, kita bakalan ngobrol-ngobrol juga terkait dengan apa sih sebenarnya Balai Latihan Kerja Industri itu. Dan pada episode kali ini sudah sangat spesial. Kita langsung kedatangan narasumber, ada Pak Bayuni selaku Kepala Balai Latihan Kerja Industri di Provinsi Banten. Halo Pak. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Gimana Pak Bayuni kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Terima kasih Pak Bayuni atas kesempatannya dan juga waktunya untuk bisa mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Ngobdul Podcast. Siap. Oke. Pak Bay, sebelum kita masuk dan juga ngobrol terkait dengan program apa aja di BLKI ini, bisa dijelasin nggak sih Pak sebenarnya apa yang menjadi pembeda dan juga apa sih sebenarnya BLKI itu Pak? Mangga Pak. Ya baik. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayuni, Kepala UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten. Ya. Yang dulu memang ini familiar disebut BLKI. Ya. Ya gitu. Nah, pertama mungkin ya bahwa UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten ini merupakan sebuah tempat wahana untuk proses pelatihan anak-anak muda di Provinsi Banten khususnya, untuk bagaimana kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan mereka. Ya, yang ada di sini. Kebetulan kita ada sekitar 21 jurusan. 21 jurusan. Wow. Ya, luar biasa. Jadi ini sebagai wahana dan juga wadah juga untuk generasi muda khususnya yang ada di Provinsi Banten untuk yaitu tadi bisa ikuti pelatihan terkait dengan apa aja yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Dan ada sekitar 21 kejuruan. Oke, itu banyak banget berarti ya Pak ya? Yes. Luar biasa. Oke Pak, kalau misalkan kita ngomongin tren sekarang. Tren sekarang itu kaya dengan yang namanya internet, terus juga digital. Apakah dari UPTD BLK ini menyesuaikan gitu Pak kebutuhan pelatihan dan juga apa yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu sendiri? Ya, sesuai data kita gelombang yang ketiga ya, gelombang yang pertama dan kedua itu yang daftar online. Ya, itu sekitar 500-700. Tapi gelombang ketiga ini itu lonjakan luar biasa. Wow. 3.166. Lumayan juga tuh lonjakannya Pak. Artinya ya UPTD Latkar ini sudah bisa membumi di masyarakat Banten ya. Kemudian juga secara data juga bahwa tadi mana yang lebih banyak diminati gitu. Betul. Kan animo atau minat anak-anak muda ini. Ternyata dari 3.166 itu 1.560-nya adalah IT. Oke. Ya, IT itu paling. Tapi juga perlu diketahui dari 8 kabupaten kota kita di Banten ini, ternyata kita UPT Latkar ini kan ada di BSD di Kota Tangerang Selatan. Betul. Tapi yang paling banyak daftar itu adalah dari Kabupaten Serang, Kota Serang dan Cilegon. Oke. Yang mendominasi pendaftar itu. Justru nggak di Tangerangnya ya Pak? Iya. Kita berharap ini kemarin juga sudah saya sampaikan ke Komisi 5 DPRD untuk bisa juga menjaring itu lebih mudah, lebih dekat misalnya dengan membuat lagi di wilayah selatan lagi kayak seperti itu. Setuju karena itu tadi ya untuk secara akses juga lebih mudah gitu Pak dan tersebar juga. Betul. Dan itu tadi ternyata kawan Ngobdul ada lonjakan yang terjadi ya antara gelombang 2 dan juga gelombang 3 ini sekarang. Sekitar 3.166 dan kurang lebih 1.000 peminatnya itu adalah di kejuruan IT itu sendiri. Yaitu tadi karena mungkin di pangsa pasar atau mungkin di lapangan pekerjaan kebutuhan itu sangat tinggi juga terkait dengan IT itu sendiri ya Pak. Dan ternyata fun fact juga nih sobat kawan Ngobdul bahwa teman-teman yang ikut mendaftar lebih banyak dari Kabupaten Serang, Kota Serang sama Kota Cilegon. Wow, keren sekali. Tapi Pak, aku penasaran juga nih, apakah ada perbedaan ketika gelombang, kenapa bisa terjadi lonjakan yang besar Pak? Apakah memang si anak-anak muda ini mendapatkan informasi sampai akhirnya ikut mendaftar, ataukah emang kebutuhannya aja nih? Pertama mungkin kita juga
berikhtiar ya, bagaimana kemudian pemerintah hadir dengan melalui informasi keberadaan UPTD latihan kerja ini. Satu dengan medsos, ya kita lakukan, kemudian di medsos kita lakukan, kemudian kedua juga kami menyebar ke beberapa daerah ketika melakukan pelatihan. Di situ kan kita juga sampaikan dengan memberikan cindera mata, kemudian dipublish juga di medsos ya. Kemudian ketika gelombang pertama, kedua kita lakukan biar para peserta juga menyampaikan ke masyarakat ya. Setiap event apapun yang kami lakukan di masyarakat di kabupaten kota di Banten ini selalu sampaikan tentang keberadaan UPTD latihan kerja ini. Dan itu responnya saya pikir sangat luar biasa ya. Mereka ingin ikut kegiatan, malah mohon maaf termasuk kelompok disabilitas ingin melihat, ingin datang ke sini, pernah datang ke sini, ingin melakukan kegiatan. Dan alhamdulillah itu direspon oleh pemerintah, oleh Pak Gubernur, oleh Komisi 5 untuk tahun 2026 insya Allah untuk disabilitas kita lakukan pelatihan khusus buat mereka. Luar biasa. Jadi bisa dibilang ada inovasi-inovasi yang terjadi juga ya Pak. Bukan cuma untuk teman-teman, tapi teman-teman kita yang disabilitas juga sebisa mungkin bisa dirangkul juga sih dari UPTD latihan kerja itu sendiri. Wow, keren. Tadi sempat Pak Bay singgung terkait dengan 21 jurusan yang ada di sini. 21 Pak. Itu semuanya digabung semua di Serpong ini ataukah ada beda gedung atau gimana Pak? Semuanya ada di sini. Kita workshop ada 9. Ada 9 workshop. Tapi misalnya contoh konkret las itu ada 3, ya kan? Kemudian kecantikan juga ada 2, ya. Kecantikan rambut dan wajah, ya. Kemudian IT juga ada 3, kemudian belum mesin otomotif, kendaraan ringan otomotif, kemudian juga menjahit ya, listrik ya. Jadi di semua ada akumulatif, dan itu perlu diketahui dari 21 itu sudah terakreditasi 14 sudah terakreditasi ya. Jadi kita lagi proses lagi untuk tinggal 5 lagi yang 6 lagi yang belum kita akreditasi. Oke, jadi ini juga sebagai informasi juga dan juga edukasi untuk kawan Ngobdul bahwa itu tadi ada sekitar 21 dan ternyata itu kayak misalkan satu jurusan tuh ada turunannya lagi gitu ya Pak ya. Kayak misalkan itu tadi ada las, ada 3 lagi turunannya, terus juga kecantikan, ada kecantikan muka dan juga rambut gitu. Jadi disesuaikan aja kamu tuh minatnya di mana, bisa didaftarkan diri. Nah, proses daftarnya apakah ada proses seleksi Pak? Terus juga gimana nih masyarakat Provinsi Banten khususnya dan juga kawan Ngobdul yang pengen ikut merasakan fasilitas dari UPT Laker ini gimana caranya Pak? Pertama memang kita karena sudah familiar dengan kekinian sekarang, itu kita daftar online. Memudahkan masyarakat atau anak-anak muda Banten ini bisa mengakses proses kegiatan pelatihan. Betul, setuju. Nah, ketika kemudian sudah daftar online, itu ada tes tertulis dan interview. Ya, kepeminatannya nanti di mana? Ya kan, serius nggak mereka minat di situ ya? Itu memang kita lakukan di sini. Biar kemudian juga mereka tahu, ketika nanti mereka terpilih, tiap gelombang perlu saya sampaikan, itu dari 3.166 yang gelombang terakhir nih, ya itu hanya diterima 208. Ya, itu biar tahu juga tempat. Nanti ketika mereka terpilih, mohon maaf hari ini misalnya ada yang saya lihat mungkin paling jauh ya dari Cikotok. Dari Cikotok? Ya, jauh ya ke sini. Mereka datang, alhamdulillah, dan kami sediakan yang jauh kita siapkan penginapan. Wow, jadi sangat difasilitasi sekali ya Pak. Fasilitasi. Jadi walaupun jauh kayak misalkan aku dari Cilegon, aku dari Serang, nanti tinggalnya di mana kalau misalkan nanti melakukan proses pelatihan? Ada penginapannya Pak? Ada penginapan. Ada mesnya gitu ya Pak ya? Mesnya secara khusus memang sekarang ada kita asrama, ada 4 tower kita, ada 88 kamar. Tapi hari ini pemerintah Provinsi Banten sudah MOU dengan Kemensos digunakan
kegiatan sekolah rakyat. Oke. Jadi alhamdulillah di sini ada ruang kosong yang kebetulan juga ada kasur dan tempat tidurnya kita siapkan. Oke, wow, luar biasa. Berarti memang ada proses seleksinya ya Pak ya. Yes. Jadi kalau misalkan kamu pengen apa namanya bisa dibilang untuk ikut gitu ya di UPT Latker ini, ya udah kamu harus sungguh-sungguh juga gitu loh untuk bisa mengikuti prosesnya itu tadi, seleksinya secara online juga didaftarkan, terus juga nanti bakalan ada proses interview juga. Ya. Habis itu Pak langsung dipanggil untuk bisa latihan. Ya, betul. Mereka kita sampaikan semuanya lewat media sosial ya atau online, semua informasi kecuali tadi tes tertulis dan interview itu datang. Tapi pengumuman daftar itu melalui media ya yang sekarang sangat bersahabat lah dengan anak muda sekarang. Betul. Nah, kemudian ketika mereka sudah sudah diumumkan, ya kita kan sudah punya data tuh. Betul. Siapa yang dari jauh, siapa yang nanti akan menginap ya seperti itu. Mereka ya silakan kita fasilitasi, kemudian juga kita berikan, karena perlu diketahui bahwa kita ini ingin menutupi kelemahan SDM Banten. Betul. Sesuai dengan hasil survei dari BPS bahwa kita lemah di soft skill. Betul. Nah, kita pertama diberikan hal seperti itu. Itu dulu ya Pak ya. Kalau misalkan sudah, itu pelatihannya berapa lama Pak? Sebulan, 2 bulan kah? Atau berapa lama Pak? Kita di mana? Di UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten itu 200 jam. 200 jam? 200 jam kalau dikalkulasi dengan hari itu 25 hari ya, hari kerja. Sabtu Minggu libur ya. Masuk jam 7.30, selesai jam 15.30. Tapi kami punya instruktur-instruktur yang handal, juga memiliki empati tanggung jawab mereka terhadap lulusan ini. Misalnya contohnya begini, mereka misalnya, wah Pak kami masih kurang nih menguasai ini, sampai jam 5 sampai jam 6 ditembus terus lembur dong Pak jadinya Pak. Iya, itulah makanya kami bersyukur punya memiliki instruktur yang sangat luar biasa. Betul. Ya, terhadap bagaimana tanggung jawab untuk kelulusan para peserta dari ini tadi. Karena apa? Mereka itu kan harus nanti ada tes uji kompetensi. Betul. Yang akan mendapatkan sertifikat BNSP. Ya. Nah, itu yang terpentingnya itu di situ. Wow, ini keren banget nih. Jadi udah dilatih, difasilitasi. Nanti ketika kamu lulus bakalan udah bersertifikat BNSP. Jadi sudah diakui secara nasional tuh ya Pak ya? Sangat. Wow, dan itu tadi ternyata secara mentornya, instrukturnya juga punya rasa tanggung jawab, bukan sekedar formalitas. Jadi ketika belum ngelotok gitu istilahnya Pak, betul. Itu tetap harus digembleng. Udah sampai jam 5 kita tembus deh. Malah sampai maghrib. Sampai maghrib kadang ya? Waduh, ini kadang-kadang pesertanya juga mungkin ngantuk-ngantuk juga tuh menerima karena keinginan dari peserta masalahnya. Minta, kami belum menguasai ini Pak gitu misalnya. Ya alhamdulillah kita punya instruktur yang luar biasa. Luar biasa sekali lagi. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan juga khususnya untuk UPTD Latker itu sendiri nih Pak ya, terkait dengan kalau misalkan kita sudah menjadi peserta dan juga sudah lulus gitu mendapatkan sertifikasi, apakah dari UPT Latihan Kerja ini tetap mengawal gitu teman-teman agar diterima di lapangan pekerjaan dan juga diterima di tempat kerja, ataukah itu memang tanggung jawab masing-masing peserta Pak? Oh enggak, itu juga bagian dari akuntabilitas kami untuk bagaimana kemudian pemerintah hadir untuk mengurangi tingkat pengangguran itu ya. Bukan hanya kualitas yang kita titik beratkan untuk itu, kualitas lulusan, tapi juga bagaimana kemudian mereka setelah lulus diberi kesempatan. Pertama, sebelum keluar itu sudah ada proses perekrutan, Mbak. Ada proses perekrutan dari beberapa industri, contoh otomotif misalnya ya, kemarin mesin, listrik, IT ya, dan lain-lain, kecuali memang kecantikan ya. Kalau kecantikan kita memang harus ini ya, lebih banyak di masyarakat. Tapi kita beri kesempatan ya. Kesempatan datang dari perusahaan ke sini untuk perekrutan. Jadi sebelum selesai mereka sudah ada ketahuan. Oh, saya akan kerja nanti di sini, nanti di sana. Nah, jadi seperti itu. Atau setelah lulus, perusahaan-perusahaan itu nanti akan memberikan surat kepada kami untuk Pak, ini ada kesempatan kerja, ada perekrutan sekitar 20 orang, misalnya di LAS ya, membutuhkan tenaga LAS. Kami sampaikan nanti.
kalau mereka belum nyari. Oke. Seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti memang sangat-sangat difasilitasi sekali tuh ya, kawan ngobrol. Jadi kalau misalkan mungkin kamu itu tadi pengen mengasah soft skillnya terkait dengan apa aja kebutuhan di lapangan pekerjaan, sekali lagi kamu bisa langsung dicek aja di websitenya dari UPT Latker dan juga media sosialnya Pak ya. Di follow aja karena di situ banyak sekali informasi dan juga kegiatan terkait dengan mungkin pembukaan gelombang selanjutnya, prosesnya seperti apa, dan juga apa yang bisa kamu dapatkan ketika kamu menjadi peserta di UPT latihan kerja yang ada di Tangerang itu sendiri. Oke, Pak, program unggulannya apa sih Pak sebenarnya yang di sini Pak? Yang mungkin menjadi prioritas juga yang makin digembleng. Apakah ada satu kejuruan yang lagi digembleng kayak misalkan tadi Pak Bay sempat sampaikan bahwa sebenarnya kebutuhan IT ini lagi banyak. Itukah yang menjadi fokus ataukah semuanya rata? Kalau kami di sini semua kan berbasis industri ya. Oke. Jadi artinya lulusan dari UPT latihan kerja ini memang orientasinya ke industri. Oke. Walaupun ketika di masyarakat itu ada yang berwirausaha sendiri seperti mesin las gitu kan, kecantikan, menjahit kan seperti itu atau yang kejuruan lain. Tapi perlu diketahui ya, semuanya memang tidak ada yang secara khusus kami diprimadonakan misalnya. Kejuruan apa enggak ada. Semuanya kami beri kesempatan kepada masyarakat, itulah yang terbaik semuanya. Tapi kalau dilihat dari data peminat, nah itu kira-kira seperti yang tadi kami sampaikan ya. Tapi justru misalnya las ya, las itu kan juga kemarin kami di gelombang 2 itu sudah mengundang perusahaan dari Jepang. Ya, udah ada 3 perusahaan dari Jepang datang ke sini, minat secara kompetensi, keterampilan, penguasaan keahlian, kejuruan itu dari para peserta itu sudah tidak diragukan. Ya, tapi kami terbentur persoalan bahasa. Nah, ini yang belum. Iya, betul. Mungkin tahun depan ya, termasuk kami sudah diskusi, sudah menyampaikan ke Pak Kepala Dinas ya, termasuk juga kemarin hadir di sini Komisi 5 DPRD dan juga dari Kementerian Migrannya ya, yang pernah hadir di sini Pak Menterinya, alhamdulillah sangat mendukung. Dan ini salah satu tempat proses pelatihan. Betul. Ya di sini. Tinggal kita nanti insya Allah 2026 tahun depan mungkin kita concern setelah anak-anak muda Banten dilatih di sini, nanti kita berikan kesempatan pelatihan bahasa dan itu gratis. Itu gratis. Gratis. Wow. Kalau di luar mohon maaf udah 2 digit. 2 digit ya, minimal mau belajar tuh ya. N4 sampai N4 dan lain-lain kita akan. Tuh ya kawan ngobrol, pokoknya semua sangat difasilitasi sekali gitu dan alhamdulillahnya ternyata dari teman-teman DPRD itu juga dan juga dari Bapak Gubernur itu sendiri sangat menerima masukan-masukan terkait dengan kebutuhan apa nih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat anak-anak muda yang ada di Provinsi Banten itu sendiri. Oke, Pak, itu sangat menjelaskan sekali ya dan semoga saja itu menjadi informasi dan juga edukasi juga untuk kawan ngobrol terkait apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dan juga nanti outputnya seperti apa ketika kita telah lulus dari UPT Latker Provinsi Banten itu sendiri. Sebelum ditutup Pak, coba dong Pak dikasih kisah sedikit, ada nggak salah satu alumni dari sini yang kisahnya itu sangat berkesan untuk Bapak? Dia menjadi apa atau mungkin gimana gitu? Ya, saya pernah berkeliling beberapa waktu yang lalu, ya. Dan kebetulan ketika ada sosialisasi, mereka menyampaikan, Pak, anak saya juga lulusan di tempat Bapak bertugas di sini. Sekarang alhamdulillah itu sudah jadi tanda petik manajer lah. Wow. Ya. Atau salah satu poinnya mereka pelatihan, saya contoh konkret ya, pelatihan apa namanya motor, ya, otomotif motor gitu. Sekarang punya bengkelnya sudah tingkat. Ya, ini menginspirasi. Jadi saya berharap betul anak muda itu sekarang tidak dilihat latar belakang sosial untuk sukses, tapi bagaimana punya motivasi, punya kesempatan, berikhtiar, karena proses ikhtiar kita secara optimal itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Jadi saya harap anak-anak muda Banten ingin jadi, kita berharap menjadi tuan di rumah sendiri dengan industri banyak, tapi kita akui ada beberapa poin tadi yang sangat kita masih perbaiki seperti soft skill, kita perbaiki betul ya, tentang etos kerja, kepemimpinan, inisiatif ya dan lain-lain kita lakukan sekarang, diberikan motivasi, tapi juga
terus berikhtiar untuk anak-anak muda menjadi tuan di rumah sendiri, Luar biasa. bukan jadi tamu di rumah sendiri. Setuju. Kita ingin jadi tuan di rumah sendiri. Setuju. Dengan meningkatkan SDM itu. Luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan dong. Keren sekali Pak Bay. Itu langsung ya sampaikan, bisa dibilang salah satu kisah dari alumni gitu dari UPT Latker, dan juga ternyata nggak menutup kemungkinan gitu ya, kita digodok bukan cuma menjadi karyawan, Enggak. bukan menjadi bawahan, tapi gimana caranya kita juga kalau misalkan kita punya niat dan juga punya ikhtiar itu tadi, Yes. Pak, usaha itu tadi, apapun yang kita inginkan bisa terwujud insya Allah. Oke Pak, sebelum kita tutup boleh dong kasih pesan-pesan dan juga harapan untuk anak muda dan juga kawan Ngobdul di rumah yang lagi nonton, mungkin gimana nih caranya yang lagi mungkin masih di fase mencari-cari kerja gitu. Yes. Kasih dong pesan-pesan dan juga nasihatnya, mangga. Siap. Pertama, anak-anak muda Banten yang hebat-hebat ya. Kami punya wahana, punya tempat UPTD latihan kerja ya, Provinsi Banten ini mengundang anak-anak muda calon-calon sukses, karena pemuda hari ini pemimpin masa depan. Dengan latihan di sini, insya Allah bukan hanya keterampilan, kami juga berikan kesempatan dan motivasi untuk menjadi orang sukses dan menjadi tuan di rumah sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Bay, dan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bayuni selaku Kepala UPT Latker Provinsi Banten. Dan semoga saja apa yang telah kita obrol ini menjadi informasi dan juga edukasi juga untuk masyarakat anak-anak muda khususnya di Provinsi Banten, dan juga semoga saja menjadi salah satu jalan juga nih untuk teman-teman bisa belajar dan juga mendapatkan pekerjaan baru. Kalau seperti itu, saya Zelvin pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share episode kali ini, dan jangan lupa tonton juga episode lainnya di Ngobdul Podcast. Saya Zelvin pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.